Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian yaitu yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Perkenalkan, nama saya Gunawan, NIM 20121011. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas C, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makharijul huruf dan sifatul huruf daripada huruf hijaiyah. Yang pertama itu ada huruf mad yang terdiri dari fathah sebelum alif, kasrah sebelum ya sukun, dan dhammah sebelum waw sukun. Makhrajnya itu dari rongga mulut dan sifatnya tebal tipisnya mengikuti huruf sebelumnya. Lalu selanjutnya ada huruf ba. Makhrajnya ini itu dari bibir bagian dalam atau bibirnya dirapatkan dan memiliki sifat nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tertahan atau syiddah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istighfal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atau dengan langit-langit atas atau infitah. Yang kelima, keluarnya lancar atau ringan atau disebut juga dengan idlaq dan memantulkan suara tambahan atau disebut juga dengan qalqalah. Lalu selanjutnya yaitu ada huruf ta. Huruf ta ini makhrajnya ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Ujung lidah dengan gigi seri atas. Makhraj sifatnya ini yaitu berdesis atau nafas berhembus, disebut juga dengan hams. Yang kedua, suara tertahan atau syiddah. Yang ketiga yaitu lidah di bawah atau istighfal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit dengan langit-langit atas atau infitah. Yang kelima yaitu tidak lancar dan berhati-hati atau ismat. Lalu yang selanjutnya ada huruf sa. Huruf sa ini makhrajnya yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Sa ini memiliki sifat berdesis, nafas berhembus atau disebut juga dengan al-hamsu. Yang kedua, kendor, lunak dan suaranya ini tidak tertahan atau disebut juga dengan rokhawah. Yang ketiga, lidah di bawah atau istighfal. Yang keempat, terbuka antara lidah dengan langit-langit atas, disebut juga dengan infitah. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati, yang disebut juga dengan ismat. Lalu yang selanjutnya yaitu ada huruf sa. Mohon maaf, yang selanjutnya ini ada huruf ja. Ya. Ada huruf ja. Huruf ja ini makhrajnya yaitu tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Maksudlah dari langit-langit ini yaitu atas ini. Langit-langit atas. Ujung lidah bertemu dengan langit-langit yaitu ada huruf ja. Sifatnya ini sifat dari huruf ja ini itu nafas tertahan atau jahar. Yang kedua itu suara tertahan atau syiddah, lidah di bawah atau istighfal, terbuka antara lidah dan langit-langit atau dengan langit-langit atas atau infitah, memantulkan suara tambahan atau disebut juga dengan qalqalah. Lalu yang setelah huruf ja ini ada huruf ha.
huruf H. Huruf H ini makhrajnya yaitu ada di bagian tengah tenggorokan. Huruf H ini memiliki sifat nafas berhembus, lunak, dan suara tidak tertahan atau disebut juga dengan rokhawah. Yang ketiga sifatnya lidah di bawah atau isti'fal. Yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau disebut juga dengan infitah. Yang kelima tidak lancar dan berhati-hati atau disebut juga dengan ismat. Lalu yang selanjutnya yaitu ada huruf kha. Huruf kha ini makhrajnya itu ada di tenggorokan paling makhrajnya ini ada di ujung tenggorokan atau bisa dikatakan dekat dengan lidah. Kha, ujung tenggorokan. Kan di sini pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan. Nah, di sini kha ujung tenggorokan. Kha ini memiliki sifat nafas berhembus, lunak, dan suaranya tidak tertahan atau disebut juga dengan rokhawah. Yang ketiga sifatnya mengangkat pangkal lidah ke langit-langit atau disebut juga dengan isti'la. Yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas yaitu disebut juga dengan infitah. Yang kelima tidak lancar dan berhati-hati yang disebut juga dengan ismat. Lalu yang selanjutnya ya ini ada huruf setelah kha yaitu ada huruf da. Huruf da ini memiliki makhrajnya itu ada di ujung lidah bertemu dengan gigi seri yang atas. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Da. Da ini memiliki sifat yaitu nafas ditahan atau jahar, suara tertahan atau syiddah, lidah di bawah atau isti'fal, terbuka antara lidah dengan langit-langit atas atau disebut juga dengan infitah. Lalu memiliki sifat tidak lancar dan hati-hati yang disebut juga dengan ismat. Tidak lancar dan berhati-hati disebut dengan ismat, dan memiliki sifat memantulkan suara tambahan atau disebut juga dengan qalqalah. Lalu yang selanjutnya yakni ada huruf za. Setelah da ada za. Ini makhrajnya itu ada di ujung lidah dan ujung seri gigi atas. Ujung lidah dengan gigi seri atas. Dan memiliki sifat nafas ditahan atau jahar, lunak, dan suara tidak tertahan atau rokhawah. Lidah di bawah atau isti'fal. Dan yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau disebut juga dengan infitah. Yang kelima itu tidak lancar dan berhati-hati atau bisa juga disebut dengan ismat. Lalu yang selanjutnya yakni ada huruf setelah huruf za itu ada huruf ro. Ada huruf ro. Huruf ro ini makhrajnya itu ada ujung lidah yang mengarah sedikit ke punggung lidah. Ujung lidah bertemu mengarah sedikit ke punggung lidah. Ini makhraj ro ini setelah huruf na yang bertemu dengan gigi seri atas. Jadi setelah huruf na ini ada makhraj huruf ro seperti itu.
Huruf ro ini memiliki sifat itu nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna atau disebut dengan bainiyah. Yang ketiga yaitu sifatnya lidah di bawah atau isti'fal. Yang keempat, sifatnya terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau disebut juga dengan infitah. Yang kelima, sifatnya keluarnya lancar atau ringan, disebut juga dengan idlaq. Yang keenam, sifatnya lentur, ujung lidah condong ke punggung lidah atau disebut juga dengan inhiraf. Sifatnya yang ketujuh yaitu satu kali getaran halus pada ujung lidah atau disebut juga dengan takrir. Lalu yang selanjutnya setelah huruf ro. Setelah huruf ro ini ada huruf za. Huruf za. Huruf za ini makhrajnya itu ujung lidah berada pada dua gigi seri bawah, sehingga suara za keluar sehingga suara za ini keluar di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah, seperti itu. Ada di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah, huruf za. Huruf za ini memiliki sifat yaitu nafas ditahan atau disebut juga dengan zahar. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau disebut juga dengan rokhawah. Yang ketiga, lidah di bawah atau disebut juga dengan isti'fal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas, disebut juga dengan infitah. Lalu yang kelima, tidak lancar dan berhati-hati, yang disebut juga dengan ismat. Lalu yang keenam, suaranya berdesir atau disebut juga dengan sofir. Lalu selanjutnya yaitu ada huruf sa. Huruf sa. Huruf sa ini makhrajnya ujung lidah berada pada halaman gigi seri bawah. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Lalu sehingga suara huruf sa ini di antara dua gigi seri atas dan gigi seri bawah. Huruf sa ini memiliki sifat yaitu berdesis lepas atau alhamsu. Yang kedua, lunak, suara tidak tertahan atau rokhawah. Yang ketiga, lidah di bawah atau isti'fal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau disebut juga dengan infitah. Lalu yang kelima, tidak lancar dan berhati-hati atau disebut juga dengan ismat. Lalu yang selanjutnya ini yang keenam, suaranya berdesir atau disebut juga dengan sofir. Lalu selanjutnya setelah itu ada huruf sya. Huruf sya ini makhrajnya tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Huruf sya ini memiliki sifat yang pertama berdesis atau disebut juga dengan alhamsu. Yang kedua, sifatnya lunak, suara tidak tertahan atau disebut juga dengan rokhawah. Yang ketiga, lidah di bawah atau disebut juga dengan isti'fal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau disebut juga dengan infitah. Yang kelima, itu tidak lancar dan hati-hati atau disebut juga dengan ismat.
Yang keenam, bunyinya bersamaan. Yang keenam, bunyinya bersamaan dengan tersebarnya angin yang kuat yang keluar dari dalam mulut. Sifatnya tuh. Atau bisa disebut dengan tafashi. Seperti itu. Lalu setelah huruf sya, yang selanjutnya ada huruf so. Ada huruf so. Ini huruf so ini makhrajnya ujung lidah berada pada gigi seri bawah. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah, sehingga huruf so ini keluar di antara gigi seri atas dan bawah. Huruf so ini memiliki sifat yang pertama itu berdesis lepas atau disebut juga dengan al-hamsu. Yang kedua sifatnya lunak dan suara tidak tertahan atau disebut juga dengan rakhawah. Yang ketiga, pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau disebut juga dengan isti'la. Yang keempat, ini lidah bertemu atau menempel. Lidah bertemu atau menempel dengan langit-langit atas ini atau disebut juga dengan itbaq. Yang kelima, sifatnya tidak lancar dan berhati-hati atau disebut juga dengan ismat. Lalu yang keenam, sifatnya ini suara berdesir atau disebut juga dengan sofir. Lalu setelah itu yang selanjutnya ya ini ada setelah huruf so, ini ada huruf bo. Ya, ada huruf bo. Huruf do ini makhrajnya ini pinggir lidah bertemu dengan makhrajnya ini do ini pinggir lidah bertemu dengan gigi geraham bagian atas sebelah kanan atau kiri ya. Pinggir lidah bertemu dengan gigi geraham bagian atas. Huruf do ini memiliki sifat yang pertama yaitu nafas ditahan atau jahar. Yang kedua lunak dan suara tidak tertahan atau disebut juga dengan rakhawah. Yang ketiga, sifatnya pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau disebut juga dengan isti'la. Yang keempat, sifatnya itu lidah bertemu atau menempel dengan langit-langit atau disebut juga dengan itbaq. Yang kelima, tidak lancar dan hati-hati yang disebut juga dengan ismat. Yang keenam, sifatnya ini juga sifatnya juga istitolah itu memelarkan dan menggelayutkan suara mulai dari salah satu tepi pangkal, salah satu tepi pangkal lidah sampai ujungnya, memelarkan istitolah sifatnya itu. Lalu selanjutnya yakni ada huruf to. Huruf to ini makhrajnya ini ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Itu huruf to. Huruf to ini memiliki sifat yang pertama nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tertahan atau syaddah. Yang ketiga, pangkal lidah naik ke atas atau ke atas langit-langit atau disebut juga dengan isti'la. Yang keempat, sifatnya lidah bertemu atau menempel dengan langit-langit atau disebut juga dengan itbaq. Yang kelima, sifatnya tidak lancar dan berhati-hati atau disebut juga dengan ismat. Yang keenam, memiliki sifat memantulkan suara tambahan atau disebut juga dengan qalqalah. Lalu setelah itu yang selanjutnya
Yang selanjutnya ini ada huruf bo. Ada huruf bo. Huruf bo ini memiliki makhraj itu ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas. Bo. Huruf bo, ujung lidah bertemu dengan gigi seri yang atas. Huruf bo ini memiliki sifat nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau disebut juga dengan rokhawah. Yang ketiga, sifatnya pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau disebut juga dengan isti'ala. Yang keempat, lidah bertemu atau menempel dengan langit-langit atau disebut juga dengan itbaq. Yang kelima, sifatnya ini tidak lancar atau berhati-hati, yang disebut juga dengan ismat. Lalu setelah itu ada huruf setelah do, ada huruf ro, ada huruf ro. Setelah do itu ada huruf a. Ada huruf a atau ain a. Ini huruf a ini makhrajnya ada di bagian tengah lidah yang memiliki sifat nafas ditahan atau jahar. Suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna atau disebut juga dengan bainiyah. Yang ketiga, sifatnya itu lidah di bawah atau isti'afal. Yang keempat, terbuka antara lidah dengan langit-langit atas, disebut juga dengan infitah. Yang kelima, tidak lancar dan berhati-hati atau disebut juga dengan ismat. Lalu yang selanjutnya itu ada huruf ro. Huruf ro ini makhrajnya yaitu ada di ujung tenggorokan atau ada di ujung tenggorokan. Ro makhrajnya ada di ujung tenggorokan. Ro ini memiliki sifat yang pertama nafas ditahan, terus disebut juga dengan jahar. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau khawah. Yang ketiga itu pangkal lidah ke atas langit-langit atau disebut juga dengan isti'ala. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau disebut juga dengan infitah. Yang kelima, tidak lancar atau berhati-hati atau disebut juga dengan ismat. Lalu yang selanjutnya ini ada huruf fa. Huruf fa ini memiliki makhraj itu bibir bagian bawah bertemu dengan gigi bagian atas, gigi seri bagian atas. Bibir bagian bawah bertemu dengan gigi seri bagian atas. Yang ada huruf fa. Huruf fa ini memiliki sifat yang pertama berdesir atau alhamsu. Yang kedua, lunak dan suara tidak tertahan atau rakhwah. Yang ketiga ini lidah di bawah atau disebut juga dengan isti'fal. Yang keempat ini memiliki sifat terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau disebut juga dengan infitah. Yang kelima, keluarnya lancar atau ringan atau disebut juga dengan idlaq. Lalu yang selanjutnya setelah huruf fa ini ada huruf ko. Ya benar, ada huruf ko. Huruf ko ini memiliki makhrajnya ini terletak pada pangkal lidah dan langit-langit. Sekali lagi, pangkal lidah dan langit-langit. Ko. Pangkal lidah dan langit-langit makhrajnya itu.
Lalu memiliki sifat nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, sifatnya suara tertahan atau syiddah. Yang ketiga, pangkal lidah naik ke atas pangkal lidah naik ke atas langit-langit atau disebut juga dengan isti'ala. Yang keempat, sifatnya terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau disebut juga dengan infitah. Yang kelima, tidak lancar dan berhati-hati atau disebut juga dengan ismat. Yang keenam, memiliki sifat memantulkan suara tambahan atau disebut juga dengan qalqalah. Lalu yang selanjutnya itu ada huruf K. Huruf K ini makhrajnya di muka makhraj Q. Jadi setelah huruf Q ini ada huruf K. Tadi kan huruf Q makhrajnya ada di pangkal lidah. Lalu huruf K ini makhrajnya maju sedikit dari makhraj Q, maka itu ada huruf K. Seperti itu kurang lebih. Lalu huruf K ini memiliki sifat yang pertama nafas berhembus, yang kedua suara tertahan atau syiddah, yang ketiga lidah di bawah atau istifal, yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau disebut juga dengan infitah, yang kelima tidak lancar dan berhati-hati atau disebut juga dengan ismat. Lalu yang selanjutnya yaitu ada huruf La. Huruf La ini makhrajnya itu ada pada ujung lidah bertemu dengan gusi bagian atas. Ujung lidah bertemu dengan gusi bagian atas ada huruf La. Huruf La ini memiliki sifat yang pertama yaitu nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna, disebut dengan bainiyah. Yang ketiga, lidah ini di bawah atau isti'afal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau disebut juga dengan infitah. Yang kelima, keluarnya lancar atau ringan atau disebut juga dengan idlaq. Yang keenam itu lenturan ujung lidah atau condong ke punggung lidah atau disebut juga dengan inhiraf, lenturan ujung lidah condong ke punggung lidah sifatnya tuh, atau disebut juga dengan inhiraf. Lalu selanjutnya setelah itu ada huruf Ma. Huruf Ma. Huruf Ma ini makhrajnya ini dua bibir yang dirapatkan. Memiliki sifat nafas ditahan atau jahar. Yang kedua, suara tidak tercegah sempurna dan tidak pula terlepas dengan sempurna atau disebut juga dengan bainiyah. Yang ketiga, sifatnya lidah di bawah atau disebut juga dengan istifal. Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau disebut dengan infitah. Yang kelima itu keluarnya lancar atau ringan atau disebut juga dengan idlaq. Yang keenam ini sifatnya berdengung atau disebut juga dengan gunnah. Lalu yang selanjutnya itu ada huruf Na. Huruf Na ini makhrajnya yaitu ujung lidah bertemu makhrajnya ujung lidah bertemu dengan makhraj La. Itu dari arah gusi gigi atas. Makhrajnya ini setelah huruf La ya. Jadi setelah makhraj huruf La ini di belakangnya lagi, sini kan misalkan huruf La makhrajnya, mundur sedikit ada huruf Na. Nah, huruf Na ini memiliki sifat yang pertama nafas ditahan atau jahar, yang kedua suara tidak tercegah dengan sempurna dan tidak lepas dengan sempurna atau bainiyah, yang ketiga lidahnya di bawah, sifatnya lidah di bawah atau istifal,
Yang keempat, terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau disebut juga dengan infitah. Yang kelima, keluarnya lancar atau ringan atau disebut juga dengan idlak. Yang keenam itu sifatnya berdengung atau disebut juga dengan gunnah. Lalu yang selanjutnya ini ada huruf wa. Huruf wa. Huruf wa ini makhrajnya ini yaitu dua bibir yang dimonyongkan. Wa. Nah, seperti itu. Huruf wa ini memiliki sifat yang pertama nafas ditahan atau jahar, yang kedua lunak dan suara tidak tertahan atau rokhawah, yang ketiga lidah di bawah atau disebut juga dengan istifal, yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah, yang kelima tidak lancar dan berhati-hati atau disebut juga dengan ismat. Lalu setelah wa ini ada huruf ha. Setelah wa ada huruf ha. Ha ini ada di makhrajnya ada di pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan ya paling dalam. Ha. Huruf ha ini memiliki sifat yang pertama nafas berhembus, yang kedua lunak dan suara tidak tertahan atau rokhawah, yang ketiga lidah di bawah atau istifal, yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau infitah, yang kelima tidak lancar dan hati-hati atau disebut juga dengan ismat. Lalu yang selanjutnya ini ada huruf a. Huruf A ini makhrajnya yaitu ada di pangkal tenggorokan paling dalam seperti huruf H. Jadi makhrajnya sama dengan huruf H. H itu makhrajnya sama, ada di tenggorokan paling dalam. Sifatnya yang pertama ini nafas ditahan atau jahar, yang kedua suara tertahan atau syiddah, yang ketiga lidah di bawah atau isti'fal, yang keempat terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau disebut juga dengan infitah, yang kelima tidak lancar dan hati-hati atau disebut juga dengan ismat. Lalu yang terakhir ya, yang terakhir ini ada huruf ya. Yang terakhir ada huruf ya. Huruf ya ini makhrajnya itu ada di tengah lidah bertemu dengan langit-langit atasnya. Tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Huruf ya ini memiliki sifat yang pertama nafas ditahan atau jahar, yang kedua lunak dan suaranya tidak ditahan, atau bisa disebut juga dengan rokhawah. Yang ketiga sifatnya lidah di bawah atau isti'fal. Yang keempat itu terbuka antara lidah dan langit-langit atas atau disebut juga dengan infitah. Yang kelima sifatnya tidak lancar dan hati-hati atau disebut juga dengan ismat. Sudah bisa dari makhraj dan sifat dari setiap huruf hijaiyah. Sekiranya ini saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.